Halo Gan, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di channel Bestek ID. Kali ini kita akan membahas dari ROM yang kita sudah install kurang lebih 2 mingguan ya Gan, yaitu dari ROM MIUI Dream Project MIUI 11 dengan Androidnya Android versi 10 ya kan di sini. Xiaomi Redmi Note 4. Langsung saja kita cus ke pembahasannya kan di sini. Nah, untuk video review seperti biasa, di sini saya membahas dari beberapa segmen. Jadi dari fitur-fiturnya, lalu kita akan membahas dari tes benchmark, lalu kita akan membahas dari tes gamenya, lalu kita akan membahas dari kamera dan juga penggunaan baterai selama 2 minggu ini, ya kan? Lalu ke sesi terakhir dari kesimpulannya. Langsung aja di awal ini saya jelaskan bahwa untuk ROM ini tuh saya rekomendasikan buat kalian kalau lagi cari ROM lawas ya kan. Kebetulan ROM ini kan adalah ROM lawas tahun lalu ya kan. Ini udah dibahas di channel-channel lain, udah pada dibahas dari apa? Tech reviewer dari India atau dari apa negara lain udah pernah dibahas udah tahun lalu, tapi di sini saya baru bahasnya ya kan di sini. Tapi kalau mau link downloadnya boleh aja, untuk linknya dari video di bawah. Untuk tutorial instalasinya kalian bisa cek aja, linknya ada di sini ya kan di atas, atau kalian bisa tonton aja di akhir video, nanti saya sertakan di layar akhir dari video ini ya kan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama dari fitur-fitur yang ada di ROM MIUI Dream Project Android 10 Xiaomi Redmi Note 4. Langsung saja kita ke pembahasannya kan di sini. MIUI Dream Project MIUI 11 dengan basisnya Android 10. Di sini adalah custom ROM buatan dari Slayer XD ya kan. Itu udah terkenal dari developernya. Untuk developernya itu bagus ya kan. Nah, untuk semuanya fitur-fitur berfungsi dengan baik, dari WiFi, Bluetooth, dari hotspot, semua itu normal ya kan, nggak ada kendala. Jadi buat ini saya sebenarnya udah PW ya, udah enak ya di ROM ini. Jadi istilah kata udah nggak mau pindah-pindah lagi, cuman karena kebetulan juga di sini saya akan bahasnya. Untuk di sininya dia bisa dual navigasi. Di sini bisa dari swipe ke atas seperti ini, atau bisa lewat home buttonnya. Jadi home button fisiknya masih bisa terpakai ya kan. Jadi nggak full gesture seperti itu. Nah, terus untuk hotspot dan lain-lain itu juga normal di sini. Untuk fitur-fiturnya pun di sini ada mode performance juga, di sini ada mode ultra juga. Jadi buat mode performance kita nyalakan seperti ini. Itu pada saat kita mau bermain game atau tes benchmark seperti itu. Buat penggunaan harian sih nggak usah perlu dinyalain juga nggak apa-apa, karena sudah buat buka aplikasi itu udah cepet ya kan sini. Buat buka aplikasi udah cepet, nggak nge-lag di sini. Buat buka sosmed juga enak ya kan, nggak cepet, loadingnya juga cepet kan. Buat buka IG juga cepet, enak. Terus buat balik-balik ke aplikasi juga enak ya kan, sini nggak, istilahnya nggak lemot lah buat loadingnya. Terus juga buat RAM-nya pun di sini sisanya di 1,3 GB. Jadi buat kalian kalau yang RAM-nya 2 GB mungkin agak sedikit nyesek ya, cuman ya kalian atur aja pokoknya buat aplikasi yang kalian install. Lalu juga untuk memori internal di sini saya sudah kepake kurang lebih ini sisa 4 GB lagi ya kan, padahal saya baru cuma install aplikasi ya cuman gini doang, aplikasi ecek-ecek kayak gini. Cuman gini doang aplikasi, cuman ya udah penuh ya. Ini sebenarnya saya mau install Genshin Impact di HP ini, cuman karena terkendala sama memori juga, jadi saya cuman bahas dari 2 game aja, dari PUBG Mobile dan Mobile Legends aja. Jadi untuk mungkin ya kalau kalian mau install Genshin tuh bisa sebenarnya, cuman kalian harus berkorban atau merelakan dari aplikasi-aplikasi lainnya kan. Yang mau wallpapernya juga boleh, linknya ada di video bawah, silahkan kalian klik aja di situ ya kan. Nah, oke, kita ke pembahasan pertama yaitu dari fitur-fiturnya. Untuk tampilannya dari MIUI Dream Project seperti ini. Di sini ada Dream Edition-nya di sini. Kita bisa setting di sini, ada ininya, dari ininya. Terus dari tampilan sih seperti biasa, di sini ada video spesial, ada game turbo, ada bass cepat, ada row berdua, dan MIUI Lab seperti itu. Tampilannya di sini ada tampilan. Lalu di sini ada Memedo Parts. Untuk Memedo Parts sih kita bisa setting dari kecerahan dari center. Lalu ada vibrasi mode, lalu ada kalibrasi warna, ada FPS buat nambahin FPS seperti ini ya kan di sini. Lalu ada performance profile, sih bisa kita setting kan dari balance, performance, baterai, gaming, dan ultra baterai. Ini ibarat kata buat ininya pun kita bisa setting sendiri, terserah mau buat harian, mau buat gaming, atau buat baterai aja ya kan seperti itu. Lalu sini ada enable hotspot di sini untuk dari ngeboost dari CPU buat ngerasain FPS ini. Saya sarankan diaktifkan pada saat buat main game ya kan.
Lalu ada CPU booster juga, di sini ada disable, low, medium, high, extreme. Saya aktifkan juga, cuma resikonya HP-nya agak sedikit panas ya kan. Ada smart charging di sini buat apa namanya, kalau misalnya udah 80% otomatis ke auto cut seperti itu. Lalu ada thermal, ini buat apa, ngatur suhu. Di sini bisa kita aktifkan pada saat kita main game seperti itu. Lalu ada core control, ini buat ngelimit dari core-nya, tapi resikonya buat performanya agak sedikit menurun ya kan. Ada VVD reduction sini, ada limit buat CPU juga, cuma nanti resikonya buat jadi apa namanya, CPU-nya ke limit seperti itu. Lalu ada memory low killer, di sini bisa kita setting dari default, very light, medium, aggressive, very aggressive, dan disable. Jadi buat ininya buat istilahnya kalau di MIUI kan dia suka nutup aplikasi sendiri ya kalau kita udah pakai berapa lama ya. Nah jadi sistemnya bisa kita matikan atau bisa mau di ekstremin, jadi buat apa ya, penggunaan baterai yang lebih irit lagi ya kan, tapi terserah. Lalu ada kamera mode, ini bisa ada hal 1 sama hal 3. Ini nggak tahu saya fungsinya buat apa, cuman kalau yang tahu boleh aja di kolom komentar ya kan. Lalu Linux mode, ada preset access reverb dan sekaligus speaker dan direct sound exchanger sini. Lalu saya setting dari Mi headphone, dari ada default presetnya bisa kita setting dari rock, jazz, pop, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada headphone apa namanya, volumenya, ada mikrofon ininya, lalu ada earpiece volume, lalu ada speaker ininya, ada enable USB fast charge. Di sini bisa USB-nya, jadi bisa fast charging ya kan. Paling fast chargingnya cuman di 18 watt kayaknya ya, 18 watt pas 10 watt bisa lupa untuk HP ini. Boleh ya di kolom komentar ya kan. Untuk fitur seperti itu aja. Untuk lain-lainnya sama kayak halnya kayak ROM MIUI pada umumnya di sini. Untuk fingerprint semuanya normal di sini, dari fingerprint, dari apa namanya, buka kunci wajah juga normal, jadi nggak ada kendala sama sekali kan di sini. Lalu untuk tampilan icon-iconnya juga menarik ya kan di sini. Dari tampilan iconnya dia warnanya itu aksen biru semua. Lalu di icon setelannya juga warnanya juga menarik ya kan, daripada ROM MIUI bawaan seperti itu. Langsung saja untuk fitur-fitur seperti itu. Oh iya, untuk kamera di sini kameranya pakai kamera stock cam MIUI bawaan. Ya aman, nggak ada bug di sini, normal. Ada video singkat, ada video, foto, potret, kotak. Lalu ada panorama, ada manual. Untuk manual di sini lengkap ya kan, ada white balance, fokus, shutter speed, dan ISO. Mungkin ini akan saya bahas di segmen kamera nanti ya kan. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan saja dari tes performa atau review performa dari HP ini. Langsung aja terus ke pembahasannya kan di sini. Nah ya kan, untuk tes performa di sini saya ngetes dari 3 aplikasi, yaitu AnTuTu Benchmark versi 10, dari GPU Max Benchmark versi terbaru, dan CPU throttling. Untuk GPU Max Benchmark kita dapat skor kurang lebih sekitar 200 ribuan ya kan di sini, atau sekitar 296.400 dengan FPS rata-rata di 40 sampai 35 FPS minimalnya seperti itu. Lalu dari apa namanya, AnTuTu Benchmark, untuk AnTuTu Benchmark kita dapat skor kurang lebih 100 ribuan. Di sini AnTuTu versi 10 dapat skor di 173.586. Di sini mungkin skornya bisa lebih tinggi ya kan, tapi karena penyimpanan saya tersisa cuma sedikit, jadi ya jadi agak sedikit menurun di bagian memorinya. Mungkin buat kalian kalau yang RAM-nya 43 itu lebih tinggi ya kan dari skor apa ya, benchmarknya. Untuk suhunya di sini juga normal ya kan, dia nggak nyampe menyentuh 40 derajat. Alhamdulillah, padahal saya udah pakai mode performance dan CPU-nya udah di boost, jadi buat ininya jarang menyentuh di 40 derajat ya kan, mantap. Oke, untuk aplikasi CPU throttling di sini, CPU throttling seperti biasa saya nggak bisa tampilkan dari risetnya, cuman kita akan menjalankan aplikasi CPU throttling ini kurang lebih selama 30 menit ya kan. Jadi kita pencet aja di sini start test dan kita tunggu aja di sini ya kan. Oh iya, kita belum nyalain mode performance di sini. Pencet. Oke, langsung aja kita skip lagi dari videonya kan di sini. Nah ya kan, di sini kita sudah menjalankan dari aplikasi CPU throttling kurang lebih 15 menit. Di sini bisa dilihat dari grafiknya di awal emang sempat turun ya kan, tadi di awal video juga bisa dilihat sempat turun itu karena saya belum nyalain dari aplikasi dari mode performance-nya. Cuman habis itu stabil ya kan, di rata-rata di 80% ya kan, bisa dilihat grafisnya tuh hijau, nggak ada yang turun sampai ke 60 atau bahkan 40%. Jadi buat apa namanya, buat ROM ini bisa dibilang untuk apa ya, performanya itu baik ya kan, sesuai dari real time pas main gamenya. Dimana untuk main gamenya saya akan membahasnya menggunakan software, dimana untuk softwarenya itu adalah namanya dari PerfDock.
langsung aja kita ke pembahasan tes gamingnya ya. Langsung kita cus ke dalam in-game game Mobile Legends. Kita skip dari videonya, oke. Oke kan, di sini kita sudah ada dalam game yang pertama kita bahas, itu dari game Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends kita dapat settingannya di sini. Di grafisnya tinggi dengan grafisnya tinggi juga kan. Saya sudah bermain kurang lebih, ini sering banget saya mainin di sini. Enak soal compact ya kan. Itu FPS-nya di lobby dapat 40 sampai ya 20 FPS paling rendah ya kan sini. Terus kita sudah menaikkan mode performance, dan kita klik gas di sini main mode klasik. Terus ke dalam in-game dari game Mobile Legends-nya. Oh ya, di sini akan saya hubungkan HP ini ke dalam aplikasi PerfDog kan di sini. Jadi buat mantau dari FPS keseluruhan kita menggunakan aplikasi PerfDog seperti ini. Nah, kita skip dari videonya atau ke in-game dari videonya kan di sini. Sinyalnya apa ya? Nggak stabil. Sudah saya kompromi tadi. Oke, untuk FPS rata-ratanya sudah dapat di 45 FPS. Saya pakai kabel data, mohon maaf, ini saya hubungkan ke aplikasi PerfDog ya kan. Jadi buat buat nambahin FPS real time-nya ya kan, seperti itu. Jadi buat ini seperti ini enak ya, buat main game memang enak ya, buat mainnya lancar buat ini juga. Oh, enak banget ya kan buat ini. Buat rusuh-rusuh juga enak ini. Masih PW lah HP ini buat main game. Tuh ada listrik PLN di sini. Nice. Kita rusuh aja ya kan di sini ya. Banyak teman ini, kita rusuh aja. Pokoknya buat main game tuh enak ya kan masih. HP ini masih enak banget. Buat FPS di PerfDog bisa saya tampilkan di akhir video nanti ya kan di sini ya. Buat ini masih enak banget, masih mantep ya kan, masih smooth lancar ya kan. Mana kocok. Oke, seperti itu kan buat awal-awalnya. Kita akan langsung aja kita ke akhir gamenya. Kita akan bahas dari segi performanya. Untuk performanya di sini kita dapat FPS kurang lebih rata-rata di 45 FPS dengan frame rate-nya minimal tuh di 20 sampai 30 FPS tuh minimal ya kan. Lalu dengan CPU kepakainya sekitar di 40% sampai 60%. Lalu dari penggunaan baterainya kurang lebih sekitar, atau suhunya sekitar 40 derajat paling tinggi, dengan paling rendahnya itu di sekitar 35 sampai 41 derajat itu aja paling tingginya ya kan. Jadi seperti itu suhunya. Langsung aja kita ke pembahasan dari game selanjutnya ya kan, seperti itu. Lalu kita skip aja dari videonya. Oke, kita membahas dari game kedua, yaitu dari game PUBG Mobile di sini. Untuk game PUBG Mobile di sini kita dapat grafisnya. Bentar, ini akan pakai data ya, kalau PUBG itu daripada pakai wifi mending pakai data. Oke, untuk PUBG kita dapat grafisnya di smooth extreme. Ini PUBG Lite. Kalau PUBG biasa mungkin itu di smooth medium atau smooth high seperti itu ya kan. Kenapa PUBG Lite bang? Jadi bisa dilihat tadi internalnya di awal, buat internal memori udah sisa 4 GB. Jadi buat install PUBG Mobile biasa itu nggak akan cukup ya kan dari internalnya. Soalnya internal PUBG yang biasa aja udah hampir 15 GB ya. Ini cuman kepake 8 GB aja PUBG Lite, itu aja udah kayak mobile gede ya kan. Langsung aja kita main TDM di sini. Kita cus langsung gas ke dalam lobby dari game PUBG Mobile ya kan sini. Mohon maaf kalau sinyalnya agak sedikit datet karena saya pakai sinyalnya itu wifi ya kan, jadi mohon maaf. Langsung aja ke dalam in game dari game PUBG nya ya kan sini. Untuk di sini bisa dilihat smooth ya kan, enak. Saya pakai grafisnya tadi smooth extreme di sini dengan konektivitas pakai wifi. Saya pakai data seluler. Saya kalau pakai wifi suka detekan, jadi saya pakai data aja di sini. Untuk speakernya juga bagus. Ini saya pakai kabel data buat konekin ke aplikasi PerfDog-nya, jadi buat nampilin dari FPS-nya. Untuk FPS-nya saya tampilkan di akhir video nanti untuk rata-rata, dan juga ininya kan saya jelaskan nanti di ininya. Oke, bisa dilihat untuk ini enak ya kan sini. Kayak numpang bang, enak semua. Terus juga nggak patah-patah gitu. Nah, kalau orang aja bisa dilihat di sini.
pergerakan pesawatnya pun juga smooth ya kan di sini. Untuk ininya bisa dilihat. Tapi ya saya nggak rekomend banget buat ininya buat orang yang kompetitif ya kan, alias buat yang orang hobi buat ngegame, karena buat HP ini tergolong udah lumayan tua, tapi kita HP ini menolak untuk punah ya kan. Jadi buat HP Redmi Note 4 ini menolak untuk punah karena dia asam ROM-nya masih berjibun banyak ya kan. Jadi buat ininya selalu update, bahkan dengar-dengar sudah ada dari Android 14 itu masih beta tester di ROM apa tahu, mungkin ntar saya akan bahas ininya. Tapi ya udah ada dari Android 14, itu mantap ya kan. Jadi buat ininya selalu terupdate, cuman di custom ROM aja. Kalau misal di ROM official itu udah mentoknya di MIUI 10 ya kan. MIUI 10 atau MIUI 11 tahu. Oke, kita unfollow aja, kita cari senjata dulu dan kita main-main di sini. Untuk ini smooth ya kan, nggak ada lag. Mantap, langsung dapat M416. Oke. Buat main ini sih mending main ini ya daripada di apa ya, daripada di Redmi 4X atau apa, mending di ini sih, soalnya dari chipset jadi lebih baru, layarnya jadi lebih gede juga daripada Redmi 4X. Cuman Redmi 4X juga bagus masih sih buat main game tuh, cuman dia nggak bisa apa ya begitu lancar lah buat ini. Apa karena Redmi 4X yang saya punya itu RAM-nya 216, jadi ya mungkin agak sedikit nge-lag ya dari sini. Jadinya smooth saya lihat. Saya untuk gyronya juga aktif, cuman saya nggak pakai gyro di sini. Bukan user gyro, mohon maaf. Jadi kalau misal mainnya agak cupu ya harap maklum ya. Saya seringnya walaupun itu sering mainnya main game MOBA sih daripada game PUBG gini, soalnya durasinya lama buat main PUBG itu bisa setengah jam sendiri bahkan lebih. Jadi saya mending seringnya main game MOBA, soalnya game MOBA tuh lebih singkat waktunya, terus lebih enteng juga. Oke, kita cari-cari musuh dulu sambil cari senjata dan kita akan menjelaskan dari FPS-nya ya kan di sini. Untuk FPS-nya rata-rata dapat di 45 FPS dengan penggunaan CPU-nya sekitar di 80%. Ini lebih tinggi ya kan daripada Mobile Legends karena dia lebih ke grafis ya kan. Terus juga buat penggunaan baterainya di sini dari suhu dan lain-lainnya itu paling tinggi di 41 derajat. Ini lebih tinggi daripada Mobile Legends karena pakai CPU juga tinggi, jadi otomatis dari penggunaan baterainya dan juga dayanya pun lebih banyak ya kan. Jadi buat ini seperti itu, saya tampilkan tabelnya dalam video ini kan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Langsung aja kita ke sesi selanjutnya, itu pembahasan dari tes baterainya. Langsung kita ke pembahasan selanjutnya kan di sini. Sesi selanjutnya dari penggunaan baterai kan. Penggunaan baterai di sini seperti biasa bisa saya jelaskan. Untuk penggunaan baterai itu awet ya kan, enak dan juga irit ya kan. Di baterai saya baru diganti ini kemarin, baru diganti baterai mereknya merek ya Wing sama Fish di situ. Ini kurang lebih saya buat main Mobile Legends itu kurang lebih sekitar ini 13 hampir 13 menitan lebih, itu kepake sekitar penggunaan dayanya sekitar segini. Kalau dari PUBG Mobile tadi juga kita bermain kurang lebih sekitar 19 menit dengan penggunaan daya seperti ini. PUBG Mobile lebih lama ya daripada ini, dan lainnya sih, dari Facebook dan lainnya. Mungkin untuk ini seperti ini akan saya tampilkan di saat penggunaan saya kurang lebih selama 2 minggu ini dalam video dalam video ini kan. Bisa kalian lihat aja dalam video ini. Oke. Nah, mungkin itu aja dari pembahasan dari penggunaan baterainya. Untuk penggunaan baterai ini tergantung dari cara kita menggunakan HP-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi buat buat tiap user tuh beda-beda. Ada di saya itu bisa irit, ada bisa di orang lain bisa boros ya kan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang selanjutnya dari kameranya. Langsung kita ke pembahasan selanjutnya ya kan di sini. Penggunaan kamera. Untuk kamera ini sih pakai kamera stoknya MIUI bawaan yang dimana itu nggak nge-lag. Terus juga hasil fotonya juga antara bagus, antara juga jelek, tengah-tengah seimbang ya kan. Untuk sini ya fitur-fiturnya pun saya sudah jelaskan di awal, ada panorama, kotak, manual. Untuk manualnya pun bisa kita lengkap. Kalau kalian pintar setting-setting di mode manual itu juga lebih bagus ya kan. Lalu di sininya di bagian ini setelannya kita bisa setelan, di sini bisa ada beberapa settingnya. Dari panel sebelumnya udah tampilkan ini watermark, garis tepi, cahaya foto kurang ini, dan
kita bisa setting yang saya suka di sini yang nggak ada di HP Xiaomi terbaru, yaitu dari kita setting dari kontras, saturasi, ketajaman ya kan. Bisa setting lagi dari bisa mau ditinggiin, mau bisa direndahin, atau di apa mau dimentok. Nah, mungkin untuk hasil foto dan videonya kalian bisa tonton aja di slide berikut ini ya kan. Dari hasil foto dan videonya, kita ke sisi terakhir, yaitu dari kesimpulan dari ROM ini. Langsung kita cus ke pembahasannya dari kesimpulannya ya kan di sini. Oke. MIUI Dream Project Android 11 dengan basisnya MIUI 12 adalah custom ROM buatan dari Slayer XT, Kebang Slayer XT di sini. Dimana custom ROM-nya menurut saya ini enak buat kalian yang mau cari ROM lawas daripada kalian menggunakan ROM baru. Yang mau udah PW sama ROM lawas, ini bisa saya rekomendasikan buat kalian karena dari segi fitur-fitur itu lengkap, dari segi tampilan pun ya not bad, nggak jelek, nggak bagus, standar, seimbang. Terus juga buat kamera juga seimbang aja, antara bagus ya, kadang juga bagus, kadang juga biasa aja. Terus juga buat baterai juga irit. Untuk baterai itu tergantung dari penggunaan kalian juga. Nah, untuk tampilan lainnya dari segi UI ini juga menarik, di samping juga bisa kita temukan dari seperti ini. Oke, mungkin itu ya di tutorial yang saya jelaskan dan juga review yang saya bisa jelaskan. Untuk tutorial instalasinya kalian bisa simak aja di layar akhir video ini, atau bisa kalian klik linknya ada di deskripsi ya kan. Terima kasih nonton sampai akhir, dan jumpa lagi di video selanjutnya. So, adios dan sampai jumpa, bye bye.